Nah, ini bagian atas atau media tanam yang terbuka atau kelihatan ini kita tutup ya. Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara membuat kokedama tanaman hias yang mudah dan cantik. Nah, buat teman-teman nih yang pengen bereksperimen dengan tanaman hias model yang lain nih, karena biasanya kalau kita di rumah kan menanam tanaman hias dengan menggunakan pot, digantung dengan ya gitu-gitu aja deh. Nah, buat teman-teman nih pengen mencoba sesuatu yang lain dan membuat teras rumah semakin cantik sekali, nah nggak ada salahnya nih kita coba membuat yuk dengan kokedama. Kokedama itu apa sih? Yaitu tanaman dengan media tanam yang berbentuk bulat, biasanya menggunakan media lumut hijau. Tapi karena saya tinggalnya di dataran rendah dan suhu udara yang panas, jadi susah ya untuk merawat dari lumut hijau yang dijadikan sebagai media tanam. Maka untuk lumut hijaunya ini saya akan menggantinya dengan sabut kelapa. Nah ini ya guys, untuk sabut kelapanya ini satu kantong ini saya beli di toko tanaman seharga Rp10.000. Kenapa kita harus beli? Kok tidak membuatnya aja? Bisa aja sih kalau teman-teman mau untuk membuat dari sabut kelapa ini, tapi tentunya dengan proses yang lebih lama ya dan ribet. Karena kenapa? Karena sabut kelapa yang kita langsung pakai dari buah kelapanya itu tidak bisa langsung dipakai ya untuk media tanam. Kenapa? Karena sabut kelapa yang langsung diambil dari buah kelapa langsung secara fresh ya, itu sabut kelapanya mengandung zat yang namanya zat tanin. Zat tanin ini tidak bagus ya untuk tanaman apapun karena zat tersebut dapat merusak nutrisi, bahkan dapat menyebabkan kematian pada tanaman hias kita yang kita rawat dengan menggunakan media tanam sabut kelapa yang masih baru ini guys. Jadi agar bisa menghilangkan zat tanin pada sabut kelapa, yaitu sabut kelapanya harus kita rendam ya sampai 1 bulan agar zat taninnya itu hilang, kemudian baru kita jemur sampai kering. Nah prosesnya lama juga bukan? Nah kalau teman-teman tidak pengen ribet ya beli aja ya, Rp10.000 kok, harga ini cukup murah ya di toko tanaman. Nah langsung aja yuk kita bikin kokedamanya. Ini dia caranya, tonton videonya sampai selesai, oke? Nah, untuk membuat sebuah kokedama dari sabut kelapa, bahan-bahan apa aja sih yang perlu kita persiapkan? Yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah sebuah mangkok. Nah ini ya, mangkok yang berukuran cukup besar lah ya, yang terbuat dari plastik punya saya ini. Lalu kedua ada dari tali bangunan. Nah ini bisa didapatkan di toko material ya. Ini harganya satu roll seperti ini sekitar Rp10.000. Lalu ada gunting, dan lalu ini ya sabut kelapa yang sudah siap pakai. Lalu tentunya ini ada tanaman yang dipakai ya membuat dijadikan sebuah kokedama. Ini tanamannya adalah dari jenis Calathea kencur. Tanaman Calathea kencur ini bisa dipakai untuk dijadikan sebuah kokedama ya. Tidak harus Calathea, tapi bisa juga dari jenis-jenis tanaman hias yang lainnya, misalkan teplan, keladi, dan lain sebagainya. Saya juga memerlukan sebuah plastik ya. Ini plastik bening ukuran 5 kilo yang sudah saya belah dan hasilnya sangat lebar ya. Nah, oke guys, selain bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi, ada lagi ya, yaitu ini dia. Ini adalah benang jahit. Benang jahit kalau bisa berwarna gelap ya, misalkan hitam ataupun coklat. Lalu ini ada lagi dari tutup pasta gigi yang sudah tidak terpakai ya. Nah kita langsung mulai aja yuk. Kita mulai persiapan membuat kokedama dari sabut kelapa. Check it out. Nah pertama, mangkok yang kita persiapkan ini taruh ya di atas meja seperti ini. Lalu kita tutup dengan menggunakan plastik bening yang udah kita siapkan tadi ya. Nah seperti ini, lalu kita tekan seperti ini. Jadi membuat sebuah cekungan ya dari bentuk mangkoknya. Nah seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan untuk sabut kelapanya. Nah, seperti ini ya. Kita lebarkan, lalu kita masukkan ke dalam cekungan mangkoknya yang sudah kita lapisi dengan plastik guys. Seperti ini ya. Oke, lanjut ya. Nah kalau sudah seperti ini, sekarang kita persiapkan untuk tanamannya ya. Nah ini dia guys, tanaman Calathea kencurnya. Kita sihirkan dulu ya untuk mangkoknya. Kita fokus ke tanamannya dulu.
Nah, untuk tanaman Calathea kencur ini yang kita perlukan adalah pengangkatan media tanam dari potnya. Nah, tips dari saya untuk membuat sebuah kokedama yang perlu kita perhatikan adalah bentuk ukuran dari media tanam atau potnya, yaitu ukuran pot atau media tanamnya itu harus lebih kecil daripada ukuran mangkok yang kita pakai, guys. Ini misalkan untuk ukuran mangkok sebesar ini, maka media tanam harus lebih kecil daripada si ukuran mangkoknya, agar media tanamnya bisa masuk ke dalam mangkok yang udah kita siapkan ini ya, guys. Sekarang kita melakukan pengangkatan ya media tanam dari pot si tanaman Calathea-nya. Oke guys, ini media tanam dan akarnya sudah terpot dari si potnya. Nah, tips atau saran dari saya yaitu sebelum pembongkaran media tanam, usahakan 2 hari sebelumnya jangan disiram ya, karena kalau disiram biasanya media tanamnya akan pecah pada saat pencabutan media tanam dari si potnya. Sekarang kita masukkan si tanaman Calathea-nya atau bagian perakaran dan medianya ke dalam mangkok yang sudah kita lapisi dengan sabut kelapa. Oke, kita masukkan pelan-pelan seperti ini. Nah, ini bagian atas atau media tanam yang terbuka atau kelihatan ini kita tutup ya dengan sabut kelapa lagi, agar semua media tanamnya itu benar-benar tertutup dari si sabut kelapa ya. Nah, yuk kita lakukan. Kita tutup bagian atasnya dengan sabut kelapa seperti ini ya, guys. Nah, kalau sudah seperti ini, yang kita lakukan adalah mengikat sekitar seluruh bagian sabut kelapanya dengan menggunakan benang ya, dan jahit yang sudah kita siapkan sampai berbentuk bulat. Oke. Nah, oke ya guys, sekarang sudah membentuk bulatan di bagian media tanamnya ya, seperti ini. Nah, sudah 50% dari proses pembuatan kokedama dengan sabut kelapa. Ini adalah tutup pasta gigi yang sudah terpakai, kemudian saya tancapkan menggunakan paku seperti ini. Nah, oke guys, begini ya jadinya ya. Lihat, ini sebenarnya sebagai titik bantu nanti untuk pengikatan tali yang saya pakai ya. Ini agar lebih rapi. Pertama yang kita lakukan adalah mengikat mati dengan menggunakan tali yang sudah kita siapkan, guys. Nah, seperti itu. Titik pertemuan talinya yaitu di samping dari batang tanaman di atas. Lalu kita ikat ke bawah ya. Nah, seperti itu. Dan disilangkan di bagian pertengahannya. Nah, seperti itu dengan jarak yang sama ya. Lalu diikat ke bawah. Titik temunya di samping dari tutup pasta gigi. Nah, itu dia di situ ya titik pertemuannya. Lalu tarik lagi talinya menuju ke atas, disilangkan jangan lupa, dan dikasih jarak yang sama pula. Ketemu di titik atasnya. Nah, seperti itu di titik pertemuannya di samping bagian batang tanaman ya. Nah, di situ. Lalu tarik lagi menuju ke bawah, disilangkan di pertengahannya dengan jarak yang sama. Lalu ditarik lagi talinya menuju ke bawah di titik pertemuan di samping tutup pasta gigi. Nah, seperti itu ya. Lalu tarik lagi menuju ke atas, disilangkan di bagian pertengahan dengan kasih jarak yang sama pula. Titik ketemunya lagi di samping batang tanaman yang di bagian atasnya. Lalu tarik lagi ke bawah terus, dan seperti itu seterusnya ya guys. Paham kan sampai di sini? Mendekati hasil akhir guys. Nah, ini dia guys hasilnya, cantik bukan? Wow. Nah, lalu untuk tutup pasta giginya bisa kita cabut ya guys. Untuk peletakannya kita bisa menggunakan alas dari pot ya. Nah, seperti ini, cantik bukan? Atau bisa juga dengan cara digantung dengan menggunakan tali tambang plastik yang berwarna-warni ya guys, agar kelihatan lebih cantik lagi. Untuk cara pembuatan tali gantungnya nanti ya di video selanjutnya saya akan berikan cara tutorialnya. Nah, oke ya guys, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.